Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Kita baca di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Sekali lagi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang ketiga. Kita baca di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Bunyi firman Tuhan. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang Rasul Paulus, saya percaya kita sama-sama tahu bagaimana kegigihan, kesetiaan, keuletan Rasul Paulus dalam melakukan pelayanannya, saudara-saudara, selama berada di muka bumi ini. Dan kita tahu bersama-sama, saudara-saudara, Rasul Paulus mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Dan di sini yang kita sudah baca bersama-sama, bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan bahwa kita tidak bisa membanggakan hal-hal lahiria yang kita alami, yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang kebanggaan-kebanggaan, berbicara tentang pencapaian-pencapaian, tentunya ini adalah hal yang tentunya kita harapkan ya. Kita masih beraktivitas dalam dunia ini, kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan mungkin ketika kita membuka usaha baru, bahkan kita membuka lapangan pekerjaan lewat usaha pekerjaan yang baru, saudara-saudara, mungkin pabrik, bisnis, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kita berharap agar kita boleh mendapat pencapaian yang baik, saudara-saudara. Kita berharap usaha yang kita jalankan ini boleh berhasil tentunya, saudara-saudara. Demikian juga kita berharap anak-anak kita, saudara-saudara, dalam pendidikannya, mereka boleh menempuh pendidikan yang baik dari yang rendah sampai yang tinggi, saudara-saudara. Sampai mereka boleh mencapai pendidikan di level yang tertinggi, yang mereka harapkan, yang mereka cita-citakan. Dan itu adalah suatu kebanggaan ya, kalau mereka boleh berada dalam pencapaian yang baik, seperti yang kita harapkan dan kita doakan. Saudara-saudara, itu adalah suatu kebanggaan bagi kita. Tetapi di sini Rasul Paulus mengungkapkan satu ungkapan di mana kalau ada orang-orang yang bermegah dalam hal-hal lahiria, saudara-saudara, kita baca di ayatnya yang keempat. Di sini firman Tuhan berkata, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi, saudara-saudara. Ternyata hal-hal lahiria, kebanggaan-kebanggaan, pencapaian-pencapaian secara lahiria yang kita dapatkan di dalam dunia itu, saudara-saudara, itu bukanlah suatu hal yang wah, saudara-saudara. Karena Rasul Paulus berkata, aku lebih lagi. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah pengenalan akan Kristus adalah yang utama dan yang pertama, saudara-saudara. Bukan berarti kita tidak boleh mencapai dalam usaha, pekerjaan yang kita lakukan, dalam pendidikan yang kita jalankan, tidak, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena di sini Rasul Paulus berkata, ayatnya yang ketujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, saudara-saudara. Apa yang kita dapatkan, pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan semua karena Tuhan. Yesus yang Allah di tempat yang maha tinggi yang memberikan itu. Anugerah yang diberikannya bagi kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, pengenalan akan Kristus adalah yang utama dan yang pertama. Pencapaian-pencapaian lahiria itu, saudara-saudara, sebenarnya adalah bonus yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, mari sebentar lagi kita akan menutup tahun 2024. Apa pencapaian-pencapaian yang kita sudah dapat? Mungkin banyak penghargaan yang kita terima di sepanjang tahun ini dalam pekerjaan kita, saudara-saudara. Ingat, saudara-saudara, pengenalan akan Kristus itu adalah yang utama. Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-6, saudara-saudara, kita baca di ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana kehidupannya yang lalu, saudara-saudara. Dia dalam menjalankan
misinya saudara-saudara untuk mencari jemaat Tuhan untuk dibunuh saudara-saudara. Dia berkata itu semua tidak bercacat. Dia lakukan dengan sempurna, memang dengan niat hati untuk mencari anak-anak Tuhan dan dibunuh. Tetapi dia katakan itu adalah rugi, satu kerugian saudara-saudara. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Malah dianggapnya itu sampah saudara-saudara. Pengenalan Kristus adalah yang pertama dan yang utama. Dan oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada kita semua saudara-saudara, mari sebelum kita menutup tahun 2024 ini, kita mengatakan kepada Tuhan bahwa pencapaianku adalah pengenalan akan Kristus. Amin. Pengenalan akan Kristus adalah yang pertama dan yang utama. Selebihnya anugerah, selebihnya bonus yang Tuhan berikan, dan selebihnya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami ya Tuhan. Biar kami tetap terus menaruh harapannya kepada Engkau ya Tuhan. Mengandalkan Engkau, bermegah di dalam Engkau. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau buat seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Latimas dimanapun berada. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.